Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rauhul Kudus. Saya berasal dari Anjani. Saya merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Hamzan Wadi Nahdlatul Wathon Lombok Timur. Prodi saya PG PAUD, Fakultas Tarbiyah dan semester 3. Baik, pada video kali ini adalah tugas video saya dari mata kuliah profesi pendidikan. Dalam kita bertata negara, dalam sebuah tata negara, guru memiliki peran penting. Bahkan guru merupakan salah satu instrumen yang paling penting untuk membangun dan membentuk sebuah masa depan bangsa dan negara. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang hakikat dan makna guru profesional. Dan ini merupakan tugas dari mata kuliah saya, yakni mata kuliah profesi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Wawan Mulyadi Purnama MPD. Jadi berbicara tentang guru memiliki makna yang luas. Semua orang bisa menjadi guru, tapi dalam makna yang sempit sudah diterterakan oleh pemerintah pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengatakan bahwa guru adalah tenaga pendidik yang tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, melatih, mengayomi, menilai peserta didik, serta mengevaluasi peserta didik. Itu pengertian guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Namun pada video kali ini kita akan membahas tentang hakikat dan makna guru profesional. Jadi guru itu banyak sekali macam dan jenisnya. Ada guru olahraga, ada guru TK, ada guru SD. Kalau lebih spesifik lagi ada guru bahasa, sejarah, dan seterusnya. Namun kesemuanya itu disimpulkan dalam dua kategori. Yang pertama guru profesional, dan yang kedua bisa dikatakan guru yang masih belum atau tidak profesional. Jadi dalam makalah ini itu yang akan kita bahas. Pengertiannya tadi sudah saya sampaikan. Namun untuk pengertian guru profesional itu sendiri tidak diterterakan dalam undang-undang seperti pengertian guru pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tadi. Namun pengertian guru profesional banyak dituliskan oleh para cendekiawan kita, para ahli kita, para maestro dalam dunia pendidikan. Salah satunya yakni Profesor Dr. Raden Panji Nugroho. Beliau adalah rektor Universitas Indonesia, sekaligus beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Republik kita tercinta ini. Jadi beliau menuliskan dalam jurnalnya, mengatakan di sana bahwa seorang guru yang profesional adalah dia yang memiliki kemampuan, dia yang memiliki kompetensi serta kualifikasi yang dibutuhkan dalam profesinya, yang ditandai dengan dia mampu mengolah kelas, dia mampu mengembangkan kurikulum, dan dia memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam profesi keguruan tersebut. Salah satunya yakni kemampuan pedagogik. Jadi itu sedikit definisi guru profesional menurut Profesor Dr. Raden Panji Nugroho, seorang rektor Universitas Indonesia sekaligus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ke-18 di Indonesia. Jadi beliau mengatakan seorang guru profesional itu dia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam profesinya. Atau kalau secara singkatnya, dia yang memiliki kompeten yang dibutuhkan dalam bidang keguruan. Dialah guru yang profesional, yang ditandai dengan kemampuannya mengolah kelas, kemampuannya mengembangkan kurikulum, dan kemampuannya dalam mengajar, atau yang biasa kita kenal dengan istilah kemampuan pedagogik. Jadi itu penjelasan hakikat guru profesional. Nah, dalam makalah ini kita juga membahas tentang ciri-ciri dari guru profesional tersebut. Jadi di makalah kami di kelompok 1, di sana saya sudah menuliskan yang pertama, ciri-cirinya adalah guru profesional itu dia mampu memberikan layanan yang berkualitas. Ini kami kutip dari beberapa sumber. Itu yang pertama. Jadi
ada perbedaan, ada komparasi dari guru yang biasa dengan guru yang memang dia memiliki kompetensi seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. Raden Panji Nugroho. Jadi ada pembeda. Yang pertama, pembedanya dia mampu memberikan pelayanan pengajaran yang berkualitas. Ini menurut yang sudah kami kumpulkan dalam makalah kami. Terus yang kedua, ciri-cirinya dia memiliki tanggung jawab yang tinggi. Nah, jadi ciri-ciri guru profesional itu dia dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam profesinya. Misal ketika contoh, dia memiliki kebutuhan di pagi hari. Namun di pagi hari juga dia dituntut untuk datang jam sekian misal. Jadi mana yang harus lebih dia dahulukan? Tentu yang harus dia dahulukan adalah kewajibannya dia, bukan kebutuhannya dia. Jadi itu yang dimaksud dengan dia memiliki tanggung jawab yang tinggi. Jadi dia tidak mementingkan apa yang menjadi kebutuhan dia, tapi yang dia kedepankan adalah apa yang menjadi kewajiban dia. Jadi dia bertanggung jawab atas profesinya sebagai guru. Itu ciri-ciri kedua yang kami tulis dalam makalah kami. Terus yang terakhir, dia yang memiliki saya lihat dulu. Dia yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya secara terus-menerus. Jadi guru profesional itu tidak bersifat stagnan, tidak bersifat stop sampai di sana aja, pencapaiannya sampai di sana, tidak. Jadi guru profesional itu nanti dibahas di poin nomor D. Ada dia namanya guru yang inspiratif, kreatif, dan inovatif. Jadi dia terus mengembangkan dirinya, dia terus upgrading skill, dia terus mengupgrade kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya. Jadi itu merupakan salah satu sebagian kecil dari contoh guru profesional. Pertama, dia mampu memberikan layanan yang berkualitas, terus dia juga bertanggung jawab atas profesinya, dan yang terakhir dia terus-menerus mengembangkan apa yang sekiranya dibutuhkan dalam profesinya. Terus poin nomor C di sini yakni sikap. Jadi tadi adalah ciri-ciri, sekarang sikap yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Yang pertama ada namanya profesionalisme. Jadi kalau ini mungkin tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Profesionalisme itu ya dia profesional dalam dalam profesinya sebagai seorang guru. Jadi tidak terintervensi dengan masalah di luar, tidak terintervensi dengan masalah keluarganya, masalah rumah tangga. Dia tetap profesional menjalankan tugasnya sebagai guru ketika dia berada di ruang lingkup pendidikan atau pengajaran. Itu profesional. Yang kedua, di sini dia memiliki sikap yang berintegritas. Jadi atau dengan kata lain totalitas. Jadi ketika profesi guru ini menuntut dia untuk A, maka dia akan totalitas dalam dalam tuntutan tersebut. Ketika diminta B oleh atasan, maka dia akan B. Jadi guru yang profesional itu dia bersikap integritas tinggi, atau bisa kita artikan dengan dia totalitas dalam profesinya. Selanjutnya dia memiliki sikap kepemimpinan. Nah, jadi kita sebagai seorang guru, kita sebagai role model, kita menjadi contoh, kita menjadi pemimpin untuk anak-anak didik kita. Jadi kita sebagai guru profesional harus memiliki sifat kepemimpinan tersebut. Selanjutnya, di sini kita harus bersifat simpati dan empati terhadap peserta didik kita. Jadi jangan sampai ketika peserta didik kita mengalami sebuah masalah, kita acuh tak acuh terhadap masalah yang mungkin itu luar dari luar dari konteks pendidikan. Tapi sebagai guru yang profesional, sebagai guru yang memiliki guru yang profesional, guru yang memiliki jiwa simpati dan empati, kita harus peduli terhadap masalah-masalah yang ada pada diri siswa kita. Karena sekarang percuma kita memiliki semua hal yang tadi kalau satu bagian dari sikap ini kita lupakan. Jadi kita sudah profesional, kita sudah tanggung jawab, kita sudah memiliki integritas tinggi. Tapi ketika ada masalah yang dihadapi oleh siswa kita acuh tak acuh, kita tidak ada simpati dan empati. Maka dari itu semua hal yang tadi saya rasa akan rusak. Ini menurut saya pribadi.
menurut penalaran pikiran saya yang dangkal ini. Lanjut, dan yang terakhir, keterbukaan. Jadi keterbukaan ini yang dimaksudkan adalah dia yang terbuka, menerima saran, menerima kritik dari siapapun, dia terbuka dan welcome. Dan yang terakhir, dia memiliki sifat, ini sudah ya, simpati dan empati. Cuman di sini ada penjelasannya. Jadi kita sebagai guru, kita sekaligus juga sebagai orang tua terhadap peserta didik kita. Jadi itu masuk ke bagian simpati dan empati. Jadi ketika anak kita bermasalah, ketika saya menjadi orang tua, bagaimana kepedulian saya? Itulah yang harus kita terapkan sebagai guru. Ketika peserta didik saya bermasalah, ada masalah mungkin di luar konteks pendidikan, tapi apa kira-kira tindakan saya? Jadi beberapa poin yang tadi, 6 poin yang tadi, itu merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang guru. Pertama, dia profesional. Yang kedua, dia integritas dan totalitas. Yang selanjutnya, dia berkepemimpinan. Yang keempat, dia simpati dan empati. Yang kelima, dia terbuka, tidak mau artinya tidak mau disalahkan, tapi dia menerima kritik dan saran. Yang terakhir, bersikap sebagai orang tua dari peserta didik. Itu sikap-sikap yang harus kita terapkan. Ini sebagian kecil yang ada di makalah kami. Jadi itu sikap-sikap yang harus diterapkan oleh kita selaku pendidik. Lanjut ke poin terakhir di makalah ini, singkat saja. Yang terakhir, harapan. Nah, jadi kita tadi sudah membahas tentang makna atau definisi guru profesional itu seperti apa, ciri-cirinya dia seperti apa, kemudian sikap yang harus dimiliki seperti apa, dan yang terakhir, guru profesional diharapkan menjadi guru yang inspiratif, kreatif, dan inovatif. Nah, kalau ini mungkin lebih ke poin lebih atau poin tambahan. Sebenarnya cukup di atas tadi itu sudah selesai, tapi karena di makalah kami dan menurut dan permintaan atau yang sudah Bapak atau dosen pengampu kami tuliskan, bahwa poin nomor D ini di sini mengatakan menjadi guru profesional yang inspiratif, kreatif, dan inovatif. Jadi bagaimana maksudnya tersebut? Nah, saya rasa kalimat-kalimat ini sudah sering kita dengar, seperti inspiratif, kreatif, dan inovatif. Jadi inspiratif itulah dia yang menjadi panutan bagi mahasiswanya, dia yang menginspirasi. Selain dia memberikan motivasi, akhirnya mahasiswanya terinspirasi, tapi dia juga menjadi sosok inspirasi bagi mahasiswanya. Bagi siswanya. Yang kedua, kreatif. Nah, jadi kreatif itu dia mampu menciptakan hal-hal baru. Jadi samalah kayak inovatif. Inovatif itu menemukan hal-hal baru, kreatif menciptakan hal-hal baru. Artinya tidak terus monoton itu saja. Jadi dia harus mampu berpikir kreatif dan berpikir inovatif. Dan itu merupakan bagian terakhir dari makalah kami di kelompok 1, yakni dengan judul Hakikat dan Makna Guru Profesional. Baik, saya bacakan sedikit kesimpulannya. Pertama, guru profesional adalah dia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang keguruan, dan dia memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam profesinya, seperti kemampuan mengolah kelas, mengolah kurikulum, kemampuan pedagogik, memahami dan mampu mengevaluasi pembelajaran serta peserta didik. Itu pengertian guru. Terus kedua, kemampuan untuk mengembangkan kurikulum. Ini sudah. Terus selanjutnya, sikap yang harus dimiliki guru. Pertama, profesional. Terus yang kedua, profesional, memiliki integritas dan totalitas, simpati dan empati, keterbukaan, dan menjadi sosok orang tua di sekup atau lingkungan sekolah. Selanjutnya, harapan. Jadi ketika ini ada yang terlewat. Jadi ciri-cirinya dia mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas, terus memiliki tanggung jawab tinggi, serta dia terus-menerus mengembangkan dirinya.
Dan yang terakhir, diharapkan guru yang profesional juga diharapkan untuk memiliki kemampuan atau sikap yang inspiratif, terus kemampuan yang kreatif, dan pemikiran yang inovatif atau selalu berkembang. Pada akhirnya saya akan menutup tugas video saya ini dengan statement terakhir atau closing statement. Kita kenal dengan closing statement. Jadi guru itu merupakan elemen yang sangat penting dalam sebuah negara, dalam sebuah suku, dalam sebuah bangsa. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, jadi guru itu merupakan orang yang berperan dalam memajukan atau menentukan arah masa depan bangsa. Closing statement saya, jadi ketika seorang dokter salah dalam menangani pasiennya di rumah sakit, maka pasiennya akan terancam. Ketika pilot salah dalam mengemudikan pesawatnya, maka satu pesawat atau sekitaran 200 orang nyawanya akan terancam. Tetapi ketika guru salah dalam mendidik, dalam mengajar, dalam membimbing siswanya, dalam membimbing anak didiknya, maka hancurlah masa depan bangsa tersebut. Jadi kesimpulannya bahwa menjadi guru itu merupakan tugas yang mulia, namun tidak semudah itu menjadi seorang guru. Ada tuntutan-tuntutan yang harus kita penuhi agar supaya tujuan atau capaian pendidikan itu tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Saya tutup. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.